Salam sejahtera dan salam kasih untuk saudaraku yang dikasihi Kristus dan warga jemaat Tuhan yang terkasih, yang telah ditebus darahnya yang kudus. Mari kita bersekutu lewat ibadah ini. Awal minggu kita ini di hari Senin ceria. Hanya Tuhanlah yang patut kita puji. Kita bernyanyi memuliakan Tuhan yang Esa. Mari kita angkat tembang dari buku nyanyian HKBP nomor 688, bait yang pertama dan kedua. Tuhanku, apabila tutur kataku. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini sebagai awal minggu, yakni hari Senin tanggal 9 November 2020, tertulis dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-11. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, ada orang yang bertabiat gampang dengki, benci dan beringas. Sebaliknya ada orang yang gampang akur, sejuk dan teduh. Mengapa bisa berbeda dan apa sumber tabiat itu? Tabiat, perangai dan watak yang berpengaruh atas pikiran dan perilaku kita bisa berasal dari faktor bawaan lahir atau genetika, dan juga dari faktor pengaruh yang kita terima sejak usia dini dari lingkungan. Faktor pengaruh atau masukan dari lingkungan itulah yang agaknya bisa lebih banyak kita tangani. Sumber pengaruh itu orang tua, guru, rohaniawan, pers, dan yang lainnya. Jika di rumah, di sekolah, di tempat ibadah, dan di media massa, kita mendengar suara sejuk yang menghargai dan merangkul sesama kita tanpa membedakan status, warna kulit, suku dan agama, maka tumbuhlah dalam diri kita sikap rukun. Inilah dasar dari pendidikan kedamaian. Tabiat damai seperti itulah yang diserukan oleh Rasul Paulus dalam nats renungan kita ini. Agar jemaat boleh bertumbuh di dalam kerukunan dan kedamaian sebagai anak-anak terang atau orang yang telah berada di hari siang, bukan lagi di dalam malam yang gelap. Tujuan pendidikan kedamaian adalah menumbuhkan gaya hidup yang inklusif, adil,
dan menghargai hak keberadaan tiap orang tanpa pembedaan apapun. Itu sebabnya Rasul Paulus menginginkan agar warga jemaat saling membangun yang satu dengan yang lainnya. Cara untuk saling membangun itu, menurut Rasul Paulus, adalah saling menasihati antara seorang dengan yang lainnya. Seorang pun tidak ada yang superior, dan seorang pun juga tidak ada yang inferior. Begitu juga seorang pun tidak ada sebagai orang yang cakap dan sempurna, dan seorang pun juga tidak ada sebagai orang yang tidak mampu dan yang tidak sempurna. Tetapi semuanya bersama-sama, yang satu dengan yang lain, saling menasehati. Dan cara menasehati bukanlah menggurui, melainkan keinginan supaya bersama-sama bertumbuh ke arah yang baik. Dan nasihat pun tercetus dari sanubari yang penuh kasih. Dengan demikian jemaat akan saling bertumbuh dan saling membangun dalam sikap yang rukun dan penuh kedamaian. Saudara aku yang dikasihi Kristus, melalui nats renungan kita ini, kita diajak untuk bertumbuh dan berkembang ke arah pendidikan kedamaian yang saling membangun dan saling menasehati, yang menjadikan kita hidup dalam kerukunan yang penuh dengan kedamaian. Mari saling membangun kerukunan dan kedamaian sebagai anak-anak terang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah menyapa kami dengan firman-Mu, agar kami hidup dengan saling menasehati dan saling membangun antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga warga jemaat-Mu boleh hidup rukun dan penuh dengan kedamaian. Biarlah kami belajar untuk rukun dan berdamai dengan siapapun, tanpa membedakan status sosial, warna kulit, suku, ras, dan agama. Berkati kami memulai karya kami di awal minggu ini, sehingga segala pekerjaan kami satu minggu ini boleh menjadi berkat, anugerah, dan karunia bagi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Allah Bapa kami, biarlah Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan saudara kami yang dalam keadaan sakit. Bagi warga jemaat-Mu yang sedang berduka, biarlah Tuhan yang memberi penghiburan yang sejati. Begitu juga yang sedang menghadapi berbagai masalah dan persoalan hidup, Tuhan jugalah yang memberi jalan keluar. Bimbing kami ke jalan yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin.